Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Pemirsa yang ada di seluruh tanah air, berjumpa kembali dengan kita Celu Custen dalam bincang ruang sepak bola. Tentu saja saya akan menyapa seluruh supporter Timnas Indonesia, para pendukung Timnas Indonesia, para fans Timnas Indonesia, para pecinta Timnas Indonesia. Jangan lupa berikan like dan subscribe. Kita menuju 100.000 yang pertama subscriber dari Anda semuanya. Dan juga berikan komentar kepada kita, boleh kritik ataupun kritik boleh ke PSSI agar PSSI selalu on the time, on the track dalam memajukan sepak bola Indonesia. Hari ini kita akan membahas pemain-pemain diaspora yang telah merampungkan transfernya di beberapa klub yang ada di seluruh dunia ini. Baik itu yang ada di Eredivisie, ada juga yang di Liga Bundesliga, kemudian ada juga di Liga Italia, kemudian pemain-pemain kita yang sudah merampungkan di Liga Asia seperti Liga Thailand. Dan yang terbaru adalah Sandy Walsh. Sandy Walsh ini punya rekam jejak yang bagus selama dia bermain di Belgia, kemudian dia pindah ke Asia di Yokohama Marinos, dan yang terbaru sudah kita baca bahwasanya dia sudah terdaftar di Buriram City dalam lanjutan kompetisi Liga Thailand. Jadi di Buriram City itu kita punya dua nama, Sandy Walsh di wingback kanan dan juga Shane Patinama di wingback kiri. Apakah nanti kedua pemain ini mampu memberikan penampilan terbaik? Tentu saja dalam kompetisi Liga Thailand. Mereka juga akan berlaga di Asia juga. Ini tentu saja akan membuktikan kualitas di mana kedua wingback kanan dan kiri Timnas Indonesia ini akan bermain. Apakah mereka akan starting line up atau tidak? Tapi mudah-mudahan ya rekan-rekan semuanya, dengan kehadiran dua wingback Indonesia, Buriram City bisa melaju dalam Liga Champions Asia ya, tentu saja. Tidak hanya Sandy Walsh, kemudian juga Shane Patinama yang ada di Buriram City. Ada beberapa pemain yang juga sudah merampungkan ya, pemain diaspora kita di Eredivisie. Ada Justin Hubner yang sudah merampungkan kepindahannya dari tim junior, dia naik ke tim senior Utrecht. Kemudian juga ada pemain kita yang sudah bergabung di Twente, ada Miliano Jonathan. Meskipun dia sekarang baru proses dalam naturalisasi pemain Indonesia, tetapi kita akan hitung dia meskipun belum masuk secara resmi ya. Kemudian ada juga Dean James yang ada di Go Ahead Eagles. Berikutnya ada Kelvin Verdonk di Nijmegen. Berikutnya ada Eliano Renders di PEC Zwolle. Dan satu pemain ini adalah pemain yang digadang-gadang akan berpindah ke Premier League di Crystal Palace. Apakah benar rumor yang menginggapi pemain satu ini, Mezilgers, pemain Twente ini akan berpindah ke Crystal Palace? Tetapi tampaknya rumor ini belum menemukan hasilnya. Apakah dia akan berpindah ke Liga Premier atau dia akan berpindah ke klub lain di Eredivisie? Selanjutnya ada juga pemain yang sudah mendapatkan klub yang ada di Liga Italia. Ada Jay Ises yang saat ini bermain di Sassuolo Liga Serie A Italia. Kemudian ada juga Emil Audero di Cremonense. Ini dua pemain kita yang telah bergabung di Serie A Italia. Berikutnya di Bundesliga. Di Bundesliga transfer terbaru dilakukan oleh Borussia Mönchengladbach, membeli Kevin Dix, wingback kanan kita dari Copenhagen, Denmark, menjadi pemain dari Borussia Mönchengladbach. Sedangkan posisi dia di Borussia Mönchengladbach tampaknya akan menjadi starting line up sebagai back tengah, bukan di mana dulu dia di Copenhagen
biasa ditempatkan di wingback kiri. Jadi ada beberapa posisi yang dirubah tapi tidak merubah permainan pemain kita, pemain diaspora yang telah mendapatkan klub di mana mereka akan bermain pada kompetisi 2025-2026. Masih ada dua ya, Mesilgers dan juga Tom Hay. Jadi kalau kita membahas Tom Hay dan Mesilgers masih agak panjang karena kita punya jeda transfer itu sampai 31 Agustus. Terakhir klub-klub di Eropa bisa melakukan pembelian transaksi kepada pemain-pemain yang belum mendapatkan klub. Jadi mereka masih punya tenggang waktu setengah bulan ini untuk memastikan proses kepindahan pemain-pemain seperti Mesilgers yang saat ini kepemilikannya masih dimiliki oleh Twente hingga 2026. Sedangkan Tom Hay ini sudah bebas transfer, free agent ya. Karena dia hanya dikontrak musim lalu oleh Almere City hanya 1 musim. Kita masih tunggu ya bagaimana pemain-pemain diaspora. Fokus dulu kita bagaimana dua pemain kita ini, ada Mesilgers dan Tom Hay, agar mereka mudah-mudahan bisa segera mendapatkan klub di mana mereka bisa bermain secara reguler. Apalagi ya dengan jadwal yang cukup padat ini, semua klub juga berlomba-lomba mendapatkan pemain dengan gaji 52 miliar dari Tom Hay di usia yang 30 tahun. Tentu saja klub pasti akan ya meminang-minang atau menimbang-nimbang bagaimana ketika dia akan membeli Tom Hay sebagai pemain mereka. Apakah dia nanti akan bermain di Bundesliga atau tetap aja di Eredivisie, atau juga dia mungkin pindah di klub yang lain, kita juga belum bisa memastikan. Kita masih ada dua pemain diaspora yang belum mendapatkan klub untuk dia bermain pada musim yang akan datang. Mudah-mudahan dua pemain ini, Mesilgers kemudian Tom Hay, akan segera mendapatkan klub untuk mendapatkan kepastian tepat dia bermain di klubnya masing-masing nanti, sehingga ini akan menambah jam terbang buat pemain timnas Indonesia. Karena juga pada September nanti kita punya jadwal FIFA Matchday, di Oktober kita punya jadwal kualifikasi Piala Dunia zona Asia round keempat. Itu harapan kita. Mudah-mudahan dua pemain ini segera mendapatkan klub, sehingga komposisi pemain kita ketika nanti FIFA Matchday sudah tidak ada masalah, dan kita berharap timnas Indonesia selalu mendapatkan hasil-hasil yang positif dalam setiap pertandingan. Itu aja yang bisa kita berikan kepada Anda terkait diaspora pemain kita yang belum mendapatkan klub. Hanya ada dua, Mesilgers dan Tom Hay. Mudah-mudahan mereka segera mendapatkan klub. Dan dari studio Jakarta saya mengucapkan salam olahraga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Ciao.